Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di kajian Kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Adab Penuntut Ilmu. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang masih bab niat, tetapi spesifiknya tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Pada kitab yang saya pegang ada di halaman 11 yang di bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tam'i fi ghairi matma'in. Wa yanbaghi, dan seyukianya, li ahli ilmi, bagi orang yang memiliki ilmu, ya, baik sini yang dimaksud adalah muallim, pengajar, maupun orang yang sedang belajar sama, alla yudhilla nafsahu, agar tidak merendahkan dirinya, bitam'i, dengan memiliki sifat tamak, fi ghairi matma'in, di dalam hal yang tidak semestinya tamak. Jadi dalam Islam tamak itu ada dua macam, sebagaimana iri. Ada tamak yang negatif, ada tamak yang positif. Iri juga demikian, iri yang negatif dan iri yang positif. Tamak yang positif adalah tamak terhadap ilmu, tamak terhadap kebaikan. Sedangkan tamak yang negatif adalah tamak kepada hal urusan dunia. Oleh karena itu dikatakan bahwa ada dua penuntut, ada dua pencari, talibani la yashba'ani, ada dua pencari yang kedua-duanya tidak pernah kenyang. Yang pertama adalah talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu, dan yang kedua adalah talibud dunia, orang yang mencari dunia. Nah, tamak yang harus dihindari adalah fi ghairi matma'in, yaitu tamak yang tidak semestinya kita tamak, yaitu tamak dalam hal urusan dunia. Wa yataharrazu, dan hendaklah dia menghindarkan diri amma fihi, dari apa yang di dalamnya mudillatul ilmi wa ahlihi, menyebabkan kerendahan atau kehinaan ilmu dan ahlinya, orang yang berilmu. Ya, seperti tamak. Seorang guru yang mengajarkan ilmu tidak boleh tamak, tidak boleh mencari kepentingan dunia semata, ya, tidak boleh kemudian menjual ilmunya dengan nilai dunia yang kecil, meskipun tidak masalah atau halal bagi orang yang mengajarkan ilmu untuk mendapatkan upah atau mendapatkan gaji. Kemudian bagi penuntut ilmu juga demikian, tidak boleh, ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di dalam menuntut ilmu memiliki cita-cita hanya untuk kepentingan pragmatis, hanya untuk supaya besok setelah pandai dapat pekerjaan yang menghasilkan kekayaan, yang menghasilkan kemewahan dunia. Tidak boleh. Meskipun tidak ada salahnya orang bercita-cita tentang suatu pekerjaan, tapi itu bukan tujuan utama dalam menuntut ilmu. Wa yakuna mutawadi'an, dan hendaklah orang yang ahlul ilmi, baik itu pelajar, penuntut ilmu maupun orang yang mengajarkan ilmu, memiliki sifat tawadu.
Tawadhu artinya rendah hati. Wat tawadhu bainat takabburi wal madillati. Dan tawadhu itu berada di antara sikap takabur dan sikap rendah diri. Jadi orang yang tawadhu menurut pengarang kitab ini, Syekh Az-Zarnuji, dia berada di tengah-tengah. Dia tidak sombong tapi tidak pula dia rendah. Itu orang yang tawadhu. Dia tidak memiliki sifat yang cara Jawanya gemede, menyombongkan diri dengan ilmunya meskipun dia pandai, tapi juga dia tidak rendah, tidak melihat, tidak terlihat seperti orang yang tidak punya ilmu. Nah, ini sikap jalan tengah dari yang disebut dengan at-tawadhu, yaitu sikap rendah hati. Jadi ini menjadi pelajaran penting. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun pengetahuan kita, seorang ahlul ilmi harus tetap tawadhu. Tidak sombong tapi juga tidak menunjukkan kehinaan diri. Wal iffata kadzalika. Wal iffata dan juga memiliki sifat iffah kadzalika juga. Sikap iffah adalah menjaga kemuliaan diri. Orang yang memiliki sikap iffah, dia akan menghindarkan diri dari hal-hal yang enggak patut, yang makruh saja dihindari, apalagi yang haram. Itulah sikap iffah. Sehingga kita sering mengingatkan para penuntut ilmu, bagaimana para penuntut ilmu jangan kemudian makan dengan sambil berjalan, sambil berdiri. Bagaimana ya orang yang ahlul ilmi kemudian makan sembarangan, meskipun bukan sesuatu yang haram, tapi kalau ada di tempat-tempat yang enggak patut, ya, maka ya akan menjadi hal yang mengurangi kemuliaan atau mengurangi al-izzah wal iffah, kemuliaan diri. Itu orang-orang yang menuntut ilmu harus memiliki sifat al-iffah. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi. Hal itu diketahui dalam kitab akhlak. Karena ini semua termasuk dalam kajian tentang akhlak atau etika di dalam Islam. Wa ansyada asy-syaikhu al-imamu al-ajalu al-ustadu ruknul islami. Seorang syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Ruknul Islam, yang namanya Ruknul Islam, Al-Ma'rufu Bil Adibi Al-Mukhtari, yang dikenal dengan sebutan atau gelar ya, sastrawan yang terpilih, Bil Adib Al-Mukhtari. Syi'ran, beliau bersenandung ya, syi'ran, sebuah syair, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Jadi untuk menasihati dirinya sendiri. Tentu nasihat itu juga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Apa itu syairnya? Innat tawadu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawadu, rendah hati, merupakan bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa. Wabihi at-taqi ilal ma'ali yartaqi, dan dengan sifat itu orang-orang yang bertakwa ilal ma'ali, menuju ketinggian, yartaqi, dia naik. Ya, jadi dengan sikap atau sifat tawadhu, orang-orang bertakwa akan semakin naik derajatnya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ajaibi, dan di antara satu hal yang aneh, yang ajaib, ajabun, yaitu keanehan man huwa jahilun, orang yang tidak tahu fi halihi, tentang keadaan dirinya. Ahuwas sa'idu, apakah dia termasuk orang-orang yang kelak akan bahagia, ya. Amis syaqi, atau termasuk orang-orang yang celaka. Ini mengingatkan ada orang yang
dianggap aneh dalam kehidupan. Orang dia yang tidak bisa memastikan, memperkirakan saja enggak, tidak bisa apakah dirinya besok termasuk orang-orang yang pantas dimasukkan ke dalam surga Allah, atau nasibnya besok seperti apa, apakah termasuk penghuni neraka. Ini yang menurut Syekh Ruknul Islam ini termasuk satu keanehan. Kita seharusnya bisa memastikan amal-amal kita itu menjadi tafaul kita, sikap optimis kita bahwa kita besok oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dirahmati dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Harus punya sikap tafaul. Tafaul, rasa optimis, dan rasa optimis itu akan muncul dari amal-amal kita. Nah, orang yang tidak punya amal yang cukup, tidak punya keimanan, bagaimana dia bisa memperkirakan kelak? Ya. Kalau dia mengatakan besok masuk neraka, ya nggak berani. Tapi memastikan atau berharap saja besok masuk surga juga tidak ada modalnya. Maka ini satu keanehan dalam kehidupan. Ini menurut Syekh Arkanul Islam. Am kaifa yahtammu umruhu. Ya, masih dilanjutkan. Atau bagaimana dia menutup umurnya? Apakah umurnya ketika ajalnya tiba besok itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dia nggak bisa memastikan. Dia tidak tahu, tidak bisa memperkirakan dirinya. Karena ketiadaan amal yang cukup. Atau dia tidak tahu nasib ruhnya yauman nawa, pada saat kematian, yauman nawa yaumal halak, ya, pada hari kebinasaan. Mustafillun au murtaqiyun, apakah ruhnya termasuk ruh yang berada di tingkat bawah atau di tingkat atas? Karena di dalam ajaran Islam rohnya orang-orang beriman besok akan ditempatkan di a'la illiyin, di tempat yang tinggi. Rohnya orang-orang yang tidak beriman akan ditempatkan di asfala safilin, di tempat yang rendah. Nah, orang yang tidak punya cukup pengetahuan, tidak punya cukup amal, dia tidak bisa beroptimis diri aja nggak bisa. Besok termasuk orang yang rohnya di tingkat yang tinggi atau rohnya yang berada di tingkat yang bawah. Ini menurut Syekh Arkanul Islam sebagai satu keanehan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun. Jadi al kibriya'u, kesombongan itu harus dihindari, karena al kibriya untuk kesombongan itu li rabbina, bagi Rabb kita, bagi Allah itu sifatun makhsusatun, adalah sifat khusus beliau. Jadi Allah dalam hadis qudsi memproklamirkan bahwa al-kibriya'u min ridai. Jadi kesombongan itu pakaianku, maksudnya yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak pantas sombong. Kita makhluk tidak pantas sedikit pun sombong dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, siapa yang bersikap sombong itu ibaratnya telah mengambil pakaian Allah dan Allah murka kepadanya. Jadi hati-hati, orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak yang oleh Allah diistidraj dulu. Istidraj itu dibiarkan dulu. Namanya istidraj. Nauzubillahi min dzalik, bahaya kalau istidraj. Seakan-akan happy-happy kehidupannya, tapi di saat yang tepat Allah akan membinasakan, Allah akan meruntuhkan, menghancurkan orang yang takabur, sebagaimana Fir'aun. Itu yang sebagai sosok yang paling takabur dalam kehidupan dan dibinasakan oleh Allah. Ya, kemudian jasadnya diabadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Kemudian fatajannabannaha, maka orang yang bertakwa akan menjauhkan diri dari sifat kibriya, wattaqa, dan akan menghindarkan diri. Ini karena kibriya, kesombongan itu hanya pantas dan patut
di hak Allah, maka orang-orang yang bertakwa tidak akan mengambil sedikit pun, menggunakan sedikit pun ini sifat kesombongan ini. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata rahimallahu li ashabi, kepada sahabat-sahabat ya, Abu Hanifah, ya para ulama tentunya, azimu amaimakum, ya, perbesar amaim, imamah, surban kalian, wawasi'u, dan longgarkan akmamakum. Akmam itu adalah lengan, kum, jadi bagian depan di lengan ini, kumun, akmam. Ini terkait dengan tentu budaya pakaian orang Arab. Tradisi ulama itu pakai imamah yang ada di kepala. Biasanya imamahnya itu dilingkarkan di kepala. Nah, Imam Abu Hanifah berpesan kalau melingkarkan imamah azimu diperbesar supaya terlihat wibawa. Dan juga bajunya, baju abayanya itu baju ya bukan seperti sekarang ya. Kalau kita baju ada kancingannya, jadi baju di abaya itu ya, di bajunya itu agar di lengan itu dekat pergelangan itu besar, jadi kelihatan wibawa. Ini tentu konteks budaya. Ya, jadi disebutkan di sini, innama qala dzalika, Imam Abu Hanifah mengatakan demikian, li'alla yustahaffa bil ilmi wa ahli, agar tidak dianggap rendah ilmu dan orang yang ahlul ilmi. Jadi penting bagi orang yang berilmu, baik itu pengajar maupun talibul ilmi, penuntut ilmu, untuk berpakaian yang sopan, berpakaian yang wibawa. Bayangkan kalau orang yang berilmu pakaian seadanya, ya meskipun harus lihat juga situasi. Bukan berarti seorang ustadz, seorang santri kemudian berpakaian di setiap tempat itu ya, ala santri, bukan. Kalau dia olahraga ya pakaian olahraga. Nah, cuma di saat yang tepat maka pakaian itu harus mencerminkan siapa dirinya secara adat tentu. Kalau dalam Islam pakaian itu yang penting substansinya menutup aurat. Tapi ya, secara adat tradisi bisa ya, orang itu punya pakaian yang menunjukkan ini pakaian, istilahnya pakaian kehormatan. Ya, orang Jawa kalau ketika mantenan jagong ya yang pantas itu ya batik. Ya. Di tradisi kiai-kiai misalnya ulama itu beda lagi. Jadi seorang ulama itu sarungan, pakai stot, pakai jas itu. Nah, ini selama niatnya untuk menjaga kewibawaan, kehormatan ilmu, tidak ada masalah. Yang penting tidak untuk kesombongan. Ini yang diingatkan oleh Abu Hanifah. Jadi agar selalu berada di tengah-tengah orang berilmu itu, antara ya jangan sombong tapi juga jangan berperilaku yang merendahkan diri, sehingga diistilahkan tawadu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sampai jumpa di kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.